pun sambut yang sangat luar biasa. Cuman kula biasae lek teng Lampung mriko, lek kula badhe ngaji niku mesti begitu saya dateng langsung dipun lebetake panitia, niku pun madang dhisik Mbah teng mriko. Ternyata teng mriki kok ndak sama, ngeten nggih. Jadi ketika saya di Lampung Tengah saya, ketika saya mau ceramah, saya pasti makan dulu di tempat panitia, Beb. Tapi ternyata di sini kok ndak ada makan-makan itu. Jadi kalau biasanya kalau ngaji sampai 2 jam, tapi kalau makan dulu, kalau belum makan ya ala kadare. Siji wis kon mangan ora, jelas ku ora enak apa-apane ngene iki masalahnya. Semoga-moga barokah, Allahumma amin ya robbal. Sing pertama dalam matur sembah nuwun atas sambutan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahun Nurul Huda sekaligus jamaah Majlisul Mustafa atau pengurus Majlisul Mustafa Pusat yang telah menjamu dalam sekeluarga besar konco-konco kiai ingkang saking Lampung Tengah, yang sehingganya ketika saya pulang nanti kayaknya berat timbangan saya malah tambah. Jadi tidak kurang tapi malah tambah. Dan mudah-mudahan tambah barokah, tambah ilmu, tambah pengalaman, lan alhamdulillah tambah sedaya-dayane. Allahumma ya robbal. Sopo ngomong tambah istri ki mah. Aku ora tek wani aku. Nomor kali dalam kapulih matur kaitanipun kalian bulan Sa'ban. Ternyata bulan Sa'ban mau dikupas tuntas kalian Mbah Yai Besora Uman. Arep jelasake maulid wis dintekno karo Mbah Yai. Dadi barat mangan niku lho gali belunge tok. Ya wis kok tak leles belung dicocropi sumsume ngoten nggih. Muga-muga barokah. Allahumma amin ya robbal. Sing pertama kula kalih panjenengan sedaya menghadapi musibah yang begitu besar dengan adanya penyakit corona yang menimpa kula kalih panjenengan sedaya, tapi alhamdulillah kula jenengan kabeh pun paringi sehat kali Allah. Tapi alhamdulillah kula kalih panjenengan pun paringi sehat kali Allah. Sehingganya pada malam hari ini kita bermajelis dan berselawat dan mudah-mudahan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin ya robbal. Yang santri ketika bertolabul ilmi mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat, belingi ora tambah. Allahumma ya robbal. Nging biasane santri lek kadung belinge tenanan, dadine kiai yo tenanan. Ning nek ora patek beling, dadine kiai ora patek tenanan, ngeten nggih. Dadi lek beling-beling sekalian, lek ora aja patek-patek wani beling, ngeten nggih. Lah sing wis kadung beling niku kaya kula ngeten niki, begitu saya dakwah di Lampung Tengah, kekurangan dan kedangkalan ilmu saya ketika pada waktu saya bertolabul ilmi ternyata luar biasa kekurangannya. Sehingganya pada waktu ini saya mengatakan, umpama iki umpama kula iki jek piyambakan, durung enek koncone, durung enek bocah-bocah, yakin kula mondok meneh. Yakin kula mondok meneh. Tapi karena siji wis digandoli bojo, loro digandoli bocah-bocah. Yang kedua niki sekedap malih digandoli Mansuriah 2. Jadi ada Mansuriah 1, Mansuriah 2. Kalau Mansuriah 1 insya Allah sudah cukup, mulai dari saya, istri saya dan anak-anak santri Dewan Asatid sampun cekap. Kantun Mansuriah 2. Yang nunggu di sana belum begitu ada. Barangkali ada santri-santri sini yang mau nunggu di Lampung Tengah saya. Amin. Allahumma menjadi pengasuh Mansuriah yang kedua. Allahumma. Kalau memang tidak ada, dengan terpaksanya akan saya ambilkan supaya menjadi pengasuh Mansuriah 2. Lanang apa wedok gitu. Wah,
Kedangkalan ilmu yang saya miliki, sehingganya ketika saya berjuang di sana sangat kekurangan yang luar biasa. Oleh karena itu saya pesan datang panjenengan semua yang masih jadi santri, ayo oleh golek ilmu sing tenanan, Allahumma. Oleh golek ilmu sing tenanan, Allahumma. Ya Robbal. Ketika sampai nanti ketemu dengan masyarakat akan berbagai macam masalah ketika sampai sudah ketemu dengan masyarakat. Nah ijening pondok koyo iyo gini pembuatan Mbah. Ketika masih di pesantren seolah-olah ilmu panjenengan rapat kanggo. Tapi ketika sudah ketemu dengan masyarakat dan berbagai masalah, ketika ketemu dengan masyarakat hati-hati panjenengan. Ini pasti ketemu. Oleh karena itu para santri, para sedherek monggo oleh sampean tolabul ilmi sing tenanan, sing paling penting banget taati yang kiai aja sampai lali. Allahumma. Allahumma ya Rabbal wasubutul ilmi bil mudzakarah. Nek pengen tenanan, belajar sing tenanan. Lek apalan aja sok ngapusi mbek ustate. Jamaah terus, jangan sampai ditinggalkan jamaah. Mudzakarah terus kula kalih panjenengan sedaya. Ketika kula kalih panjenengan sampun sering mudzakarah, maka ilmu kita dapatkan. Akan tetapi ternyata ketika cuma hanya mendapatkan ilmu belum cukup. Wa barakatuhu bil khidmah. Maka khidmah panjenengan kepada pesantren, khidmah panjenengan pada kiai, ini yang bisa menjadikan barokahnya ilmu yang sampean dapatkan. Ternyata ini juga belum cukup kalau zaman cuma hanya bil mudzakarah, wa barakatuhu bil khidmah, yang terakhir wa naf'uhu bil ridho syaikh, dengan ridhonya kiai, dengan ridhonya para masyayikh yang menjadikan satu-satunya kemanfaatan ilmu kula kalih panjenengan sedaya, sehingganya kita bisa dakwah, sehingganya kita bisa berjuang meneruskan perjuangan baginda Rasul Muhammad, karena nanti sampean juga akan ketemu. Oleh karena itu sababun min asbabi nuzulil bala wal masaib, dengan sebab diantara sebab datangnya musibah, datangnya penyakit corona yang tidak kunjung keluar dari Indonesia ini, itu diantaranya satu, karena qillatul bukaina fi jawfil lail, karena saking sedikitnya orang-orang yang di tengah malam nangis jungkung dengan ngarsane Allah, yang sehingga datangnya musibah, banjir bandang, angin puting beliung di mana-mana, itu karena sudah sedikitnya sekarang orang yang bangun malam bertahajud nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sehingganya musibah di mana-mana, banjir bandang di mana-mana, longsor di mana-mana, penyakit yang tidak pernah yang tidak kunjung pulang, yang namanya Mbak Corona itu, yang sehingganya mengganggu aktivitas panjenengan kabeh. Kegiatan-kegiatan kalau kali panjenengan terbatasi oleh pemerintah. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Bukan cuma hanya di Jawa, tapi di Lampung pun dibatasi kegiatan-kegiatan yang berkerumunan massa. Padahal sakjane ngono, umpama yakin kali Allah selamat. Ketika yakin dengan Allah, yakin selamat. Yang tidak selamat itu karena tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekhawatiran penyakit itu akan menular, maka terjadilah penyakit itu menular kepada kita semua. Tapi ketika kita yakin dengan Allah, insya Allah dengan berkahnya sholawat penyakit minggat. Allahumma. Dengan berkahnya sholawat corona minggat. Allahumma. Ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat beliau langkung-langkung binjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma. Allahumma. Karena di antara nabi-nabi mulai saking Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika diminta pertanggungjawabkan oleh umatnya, yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Mustafa Muhammad SAW. Namun kanjeng Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita, inggih menika syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung, syafaat yang diberikan ketika kita ada di orang-orang mahsyar. Oleh karena itu, cuman syafaatnya Rasulullah SAW yang akan didapatkan daripada nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu, anggene panjenengan ngoco selawat monggo. Anggene pun kita berselawat yang semangat. Dimanapun ada majelis-majelis selawat, sampean ikut. Dimanapun ada majelis-majelis selawat, sampean berangkat. Allahumma.
Allahumma ya Rabbal, kanggo titipan kula kalih panjenengan sedaya, dunya oleh syafaat, akhirat oleh syafaat. Allahumma amin ya Rabbal. Siji sebab kula jenengan kabeh lahir wonten alam dunya, termasuk alam yang kedua setelah kita dihidupkan oleh Allah di alam kandungan. Ketika kita dikandung oleh ibunda kita selama 9 bulan punjul 10 dino, dipun kandut kalian ibu 9 bulan punjul 10 dino. Alam yang pertama kula kali panjenengan dihidupkan oleh Allah di alam kandungan 9 bulan punjul 10 dino. Ketika ibu kita hamil, susahnya luar biasa. Ketika ibu kita hamil, sangatlah susahnya luar biasa. Awal-awal hamil, kadang ibu kita tidak mau makan. Kenapa? Ketika mau makan muntah. Ketika sayurnya enggak pas juga muntah. Bau roti muntah, bau pisang goreng muntah. Begitu bau kayak ibu jone betah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan njaluk perkara sing angel tumibane. Nek cara nggen kula mriku namine nyidam. Nyidam ki njaluk perkara sing angel tumibane. Contoh, musim durian njaluk pelem. Musim pelem njaluk jambu. Musim jambu njaluk aspal. Coba bayangkan, lek nyidam kok njaluk aspal, anake kaya apa kira-kira. Ketika umur 120 hari 4 bulan dikandung oleh ibu, kula jenengan kabeh ditulis kali Allah ajale. Ajal kula jenengan kabeh niku ditulis kali Allah Subhanahu wa taala nalikane umur 120 dina. Mula umure wong sing pada malam hari ini hadir itu tidak sama. Habib Maher, mudah-mudahan panjang umur. Ditulis oleh Allah sampai 100 tahun. Gus Yusuf 101 tahun, 100 lebih. Bagi Yai Wahid mudah-mudahan panjang umur sampai 102 tahun. Saya mudah-mudahan sampai 200 tahun. Ayo kono. Liyane matek kabeh. Ternyata kita semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ajal kita semua. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kita sudah sampai, sudah selesai, Allah tidak pandang jabatan, Allah tidak pandang kedudukan, sekali mati tetap, sekali mati tetap. Allah tidak pandang jabatan, presiden sekalipun. Ketika sudah habis ajalnya, maka presiden pun mati. Gubernur mati, bupati, camat, lurah, apa mening RT mati, dan yang hadir di sini semua nanti akan mati. Tapi siapa yang dulu cuman Allah yang tahu. Kok mbok menawi lho nggih. Mbah Yai Wahid riyin kula keri ndak masalah. Ketika kula kok keri Mbah Yai Wahid dhisik ya ora masalah. Urusan mati sing sepuh dhisik ngono ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kita sudah sampai, ketika ibarat kita ngontrak di alam dunia sudah selesai kontrakan kita, maka kita akan berangkat menuju datang asalipun Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pandang jabatan, Allah tidak pandang kekayaan. Sebanyak apapun kekayaanmu, seberapa tinggi jabatanmu, kalau memang ajal sudah sampai, maka sekali mati tetap. Sekali mati tetap. Ketika saudara kita, sahabat kita, tetangga kita mati, maka kewajiban bagi seorang muslim pertama harus memandikan. Yang kedua memakaikan kain kafan. Yang ketiga mensolati. Yang keempat mengkubur. Yang pertama, ketika tetangga kita, saudara kita ada yang meninggal, maka kita wajib memandikan. Akan tetapi lebih bagusnya ketika yang mati bapak atau ibunya, jangan sampai yang memandikan itu orang lain.
Tapi yang paling bagus yang memandikan adalah anak dan cucunya. Kenapa? Ketika anak cucu yang memandikan bapak atau ibunya mengalirkan air mata karena melihat bapaknya ibunya sudah terbujur kaku. Bapak ibunya sudah meninggal, bapak ibunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sambil memandikan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak soleh. Ketika yang mati bapakmu kok yang mandikan orang lain, yang memandikan tetanggamu, dan tetangga itu belum tentu rukun terus. Ketika memandikan apa yang mereka katakan? Bukan la ilaha illallah. Ambil joko banyu nyiram banyu malah muni ngene, bongko kowe saiki. Bongko kowe saiki. Kenapa? Karena dulu pernah tidak rukun. Oleh karena itu, ketika ayah dan ibunya meninggal, yang paling bagus anak dan cucunya yang memandikan. Setelah dimandikan, sekaya apapun kekayaanmu, sebanyak apapun uangmu, dan sebagus apapun baju yang kamu pakai pada waktu hidup, mau tidak mau, ketika mati harus pakai kain kafan. Dan kain kafan pasti warnanya putih. Ranek ceritane, wong mati dibungkus batik kan ceritane. Mesti dibungkus kain kafan. Setelah dibungkus kain kafan, yang ketiga adalah disolati. Yang beriki lek nyolati mayit ning omah napa teng masjid, Mbah? Mbah Yai. Ngoten nggih? Ada yang di rumah, ada yang di masjid. Ning kira-kira mungguh panjenengan nyolati mayit niku sing apik ning masjid napa ning omah? Halo? Halo? Monggo jenengan nyolati mayit ki sing apik ning omah apa ning masjid? Ning omah apa ning masjid? Kalau menurut pendapat saya ndelok sing mati sapa? Ketika yang meninggal ahli sholat, ahli jamaah, yang bagus ketika disolati di masjid. Tapi ketika yang mati itu delalahnya belas, orang tahu gelem lebu masjid,